Lah, gimana orang udah diem malah gimana sih? Orang udah diem malah nggak ngomong, gimana ceritanya sih ini? Hey Jesse, hello, how are you? Kan silakan antum apa yang antum ingin tanyakan. Oke, nah ini yang mau tanya, ini kan ada anak buahnya antum ini ya kan, yaitu Salafi Wahabi Kubuirun, sholat di kuburan Ustadz Jawas ini. Nah betul nggak? Antum sepakat nggak dengan perkataan ini anak buah antum ini? Sebagai bentuk ilzam Salah kita sah-sah bahas yang saja. gitu-gitu, hei. Itu nggak Sebagai usah bentuk lah. sebagai bentuk ilzam. Ilzam itu begini. Jadi orang Wahabi itu ulamanya dalam kitabnya Syarah Nawaqidul Islam itu menvonis ulama-ulama kami seperti Imam Suyuti, kemudian Syed Alwi Al-Maliki itu sebagai kuburiyun, bahkan rais kuburiyun, ketuanya penyembah kubur. Jadi ketika kami dituduh seperti itu dengan alasan kami misal baca Quran di kuburan, ya kan? Kami mengilzamkan hal yang sama. Kalian menuduh kami gara-gara membaca Quran di kuburan untuk mayit disebut kuburiyun. Kalian apa bedanya? Kalian juga sholat ibadah di kuburan. Kalau Beda, kami ada enggak? jangan dipotong Beda, dulu. Ada enggak? Itu Beda. beda, Oke, Ustaz. oke, oke. Gini, Bentar, Ustaz. belum Bentar, habis Ustaz. ngomong loh. Ustaz, Kebiasaan Ustaz Ibnu Umar. kalian Ustaz memotong Faiz, oke. ini. Ya, ya kita tunggu, Ustaz. Kita tunggu. Oke, silakan Gini. Fadol. Ya Silakan. kan? Ini. Bernafsu Bentar, Ustaz. sekali Bentar, Ustaz. untuk memotong Lah, saya. Ustaz. ini loh. Allah Lafaz. musta'an. Oke, oke, lanjut, lanjut. Allah musta'an. Lafat ubadul kubur atau itu bukan Ustaz, Ibnu Taimiyah. Bukan Ustaz Syekh Umar, Muhammad Abdul Wahab biarkan yang dulu. pertama kali. Ini Bukan yang pertama salah kali. nggak Bang Gini Ahmad loh, saya Ustaz. bilang? Afan. Anda Afan, coba Afan ini. Ibnu Umar. Beliau ini dengar Betul. TikTok sambil lari-lari, sambil jalan-jalan. Beliau nggak nyimak. Asal Ini, motong ini, dan Gini sebagainya. apa Gini. Ustaz Umar? Gini apa? Ini host tolonglah ini teman-temannya diajari Syekh untuk Muhammad bin Abdul Wahab instruksi itu. dengan sopan. Coba Gini. diajari untuk Istilah duduk ubadul dulu atau kubur diem itu. dulu gitu. Ubadul kubur itu, Ustaz Afan. itu udah Afan ada. Jidan, Ustaz. Contoh, coba lah. Anda coba lihat ya, di sini ada data. Imam Ustaz, Suyuti itu pun Ustaz, menyebutkan Afan hal Jidan, Ustaz. itu. Afan. Nam, Afan Judan. Afan Ustaz. Ana mau minta klarifikasi tanggung jawab, ya kan? Mengatakan kami ini ya yang mayoritas banyak teman-teman ikhwah yang kemarin ikut sholatkan Ustadz Yazid Rahmatullah waktu di masjid, dan ada yang sebagian ketinggalan, dikatakan oleh temannya bahkan Aizian mengatakan iya, ya kan, berarti menyamakan gitu. Nah, Anda saya mau minta bilang dari pendapat segi dia ilzamnya. gitu, ilzamnya. Keliru seperti lah. itu. Keliru akhi, Oke, akhil saya jawab. ustad. Ya Oke, akhil ini ustad. nanya ke saya atau nanya ke Ibnu Umar? Jadi atau ke Ibnu Umar? ke kantum nanti Yang nanti foto untuk yang menjelaskan tersebar dalilnya itu. Ustadz Umar, Ini. karena beliau yang lebih paham daripada Ana. Oke. Fadol Ustaz. Oke. Saya dulu yang atau beliau dulu? dilakukan. Oh, beliau dulu silakan. Ustadz Umar dulu, Ustadz Umar. Fadol Ustadz Jadi Umar. gini, yang di Ini foto. saya belum narasi ya. Nanti jangan membantah sesuatu yang saya nggak bilang. Silakan. Oh Ya, 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 antum ya. duluan kalau gitu, antum duluan lah. Saya tahu antum salah Silakan. bermaksud bernafsu untuk Saya- membantah saya. Antum narasi saja dulu. Silakan. Silakan Ustadz ini Aijilan JLC juga. Fadol, Tadi fadol, bilang Ibnu fadol. Umar duluan. Kasih Sekarang waktu saya aja. gara-gara tidak. Fadol, Ustaz fadol, Ibnu Umar fadol. aja dulu. Kasih Fadal, waktu, fadal kasih Ustaz. Antum lebih senior dari saya, ilmunya lebih tinggi, umurnya lebih tua. Silakan. Oke, Ana kasih waktu 5 menit buat Aizian. Fadol. Banyak kali Fadol, 5 menit, Ustaz 3 Tiar. menit aja udah 3 menit per Sudah 3 bilang 3 Ustaz menit. Ibnu Umar. Tadi di awal Ustaz Ibnu Umar. Hostnya itu jangan mencela-mencelek host. Kalau antum bilang Ustaz Ibnu Umar, jangan saya. Silakan. Enggak, beliau kan tadi kan minta jelaskan, cuman antum kata ini segala macam. Nah, akhirnya beliau lebih baik mengalah dulu. Itu lebih biasa. Ini udah biar antum bukan aja. mengalah, bukan mengalah. Nah, itu. Karena alasannya begini. Beliau bernarasi ingin membantah saya. Ini mau dihitung waktu terserah, tapi saya nggak anggap ini sebagai pembicaraan saya. Beliau rencana awal itu ingin membantah saya dengan mengklarifikasi ini kuburan-kuburan. Sedangkan saya belum narasi. Saya bilang, silakan narasi.
Ya, tapi saya belum ngomong apa-apa ya. Saya bilang, jangan. Ya udah antum maju dulu. Tujuannya apa? Agar bisa membantah saya. Makanya saya bilang silahkan dulu. Jangan yang ada di pikiran itu tujuan membantah saja. Itu saya, silahkan. Ya udah kalau nggak ada yang mau ngomong, Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Faiz mungkin. Ustaz Faiz? Kalau misalkan mau ngomong kan Yang dari Ustaz Yazid ya, anak kedengaran tadi sholat di Quran saja. Gini. Iya, itu. Karena ini tappingnya anak seperti pribadi. terus, makanya ada tanya ke dia. Anak pribadi itu nggak suka terlalu bahas orang personnya, karena itu sesuatu yang tidak selesai. Nah. Sesuatu kepemikiran. Nah, Waktu host, kalau beliau mau ngomong kasih waktu. kemudian Oke, kalau mereka kasih waktu 5 menit. kemudian itu kalau dijadikan alat kemudian untuk menyudutkan teman-teman Wahabi bahasa itu, mereka pun menyembah kuburan gitu loh kan. Maksudnya itu juga yang nggak tepat. Itu sholat di kuburan itu masyru', tidak, itu ma'ruf di kalau kita belajar fikih itu ma'ruf. Bukan mereka berarti sholat di kuburan. Bagi misalkan orang yang telat diperbolehkan, dan bahkan dalam mazhab jumhur walaupun lebih dari 3 hari, walaupun sudah lebih dari 3 hari itu diperbolehkan. Itu bukan berarti orang datang sholat itu terlalu apa namanya itu. Kemudian itulah berarti penyembah kubur. Nah, kemudian lafaz dari Ubadul Kubur itu bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang buat pertama kali. Itu kalau anda tidak salah dari kitab Suyuti, dari Al-Amru bil Tiba wa Nahyu anil Ibtida pun ada. Saya coba carikan ya. Coba mudah-mudahan ada di apa namanya nih. Tak. Saya lagi di luar ya teman-teman, jadi kalau agak berisik. Coba. Tar. Apakah handset? Enggak. Tinggalan tadi. Tar ya. Ya, Afwan, Kelihatan nggak? ini roomnya Salafi Wahabi atau Salafi? Saya daripada Malaysia. Salam kenal. Ya salam kenal Salam Tuan. kenal, Ustaz Kita Fakir. lagi sedang diskusi dengan teman Aswaja. Oke. Oh ya, dan teman dari Salaf, kita lagi diskusi dengan teman Aswaja. Oke, Bisa jadi simak, ini Tuan. Boleh jadi ini dibawa, Salafi boleh, ya, bukan Salafi Wahabi ya, Salafi. 6, ya 6. Oke, siap. Kerana itu di Malaysia tu Salafi Wahabi difatwakan sesat loh, sahabat-sahabat. Ya, tunggu Tuan ya. Kita nanti bahas nanti malam ya. Kita lagi selesaikan ini dulu Tuan. Oh, baik-baik. Tajuk apa ni, Ustaz? Ustaz Hus. Tadi sini mau. Ya, Tajuk apa ni? Itu apanya? tabaruk dengan orang soleh biar baca. Tabaruk dengan orang Itu, soleh. Masya ya. Allah. Oke. Ini kelihatan gak nih? Kilatan Ustaz. Kelihatan. Apa tu? Wa innama Wa jadi innamal di sini, maqsudul. jadi Imam Suyuti di Okey. sini tentang apa ya? Bahaya apa namanya? Ta'zim kepada penghuni kubur, beribadah samping kuburan kan gitu. Nah, ini beliau sebutkan al-maqsudu an-nahi anis salati fil maqbarah. Baik. Wa alam anna min al-fuqaha i'taqada anna sabab karahati salati fil maqbarah laysa illa kaunaha madhinnatan najasa wa najasatil ard mani'un min as-salati 'alayha sawan kana maqbaratan aw lam takun wa laysa dhalika kull al-maqsud bin nahy wa innamal maqsud al-akbar bin nahy huwa madhinnat ittikhadhiha awthanan. Ini Imam Suyuti ini ya. Anda lihat lagi Ustaz, dibacakan, dijelaskan nih ada orang-orang Ya. yang mendengarkan istifadah di bawah. diterjemahkan. Aduh. Ya nggak masalah. Biar orang Oke. tahu apakah hukumnya haram atau makruh atau bagaimana.
Tadi itu di kitab apa? Kitab ini bentar ya. Kitab apa? Siapa pengarangnya? Ini kitab oke, ada. Jalaluddin As-Suyuti, saya Al-Amru ada. Bittiba Nahy Anil Ibtida. Maksudnya ana ingin menjelaskan bahwasanya yang tadi tolong beribadah dibacakan, diterjemahkan kepada teman-teman. beribadah di kuburan, samping kuburan itu bukan Wahabi. Imam Jangan Suyuti dulu, sudah jangan dulu gitu, Ustaz. Ditunjukkan dulu yang tadi, hukumnya syirik, haram atau makruh. Bukan waktu Ya. untuk ngomong. Oh iya ya, Baik, sorry. baik. Itu ada, sabar ya, itu ada 4 file itu ana simpan. Bentar. Lihat di sini, kelihatan ya teman-teman. Nah, kan biasanya nggak boleh kan. Di sini Imam Suyuti wajhud dilalah, saya langsung di garis merah itu. Sisi pendalilannya, artinya larangan menjadikan kuburan tempat ibadah. Kata Imam Suyuti wajhud dilalah, sisi pendalilan. Anna qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik kubur di muka bumi ini, kata beliau. Waqad naha sallallahu alaihi wasallam an yutakhadha idan, dijadikan apa? Tempat id, sesuatu yang didatangkan terus-menerus, berulang-ulang, minal muawadati alai, terus datang berulang-ulang ya. Faqabru ghairihi aula bin nahi, maka kuburan orang selain Nabi pun lebih layak terlarang. Kalau kuburannya Nabi saja itu terlarang, maka kuburan selain kainan mangkan, siapapun itu. Ya. Kemudian beliau bacakan wala tattakhidhu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ai la tu'attiluha. La tu'attiluha. Kemudian di situ agak potong ya. Ani la tu'attiluha as-salata fiha wa du'a wal qira'at fatakun bi manzilatil qubur. Kemudian si an-nahyu an taharriha indal wa naha an taharriha indal qubur wa aksu ma yaf'alu wa aksu ma yaf'alu. Itu ada kepotong, itu termasuk apa? Beliau ingin mengatakan tasyabbuh. Tasyabbuh dengan apa? Orang-orang yang selain Islam, perbuatan orang-orang Yahudi. Kemudian ada ditemukan lagi masih dalam kitab Imam Suyuti. Dari kitab Imam Suyuti. Ustaz, kalau boleh ditampilkan ibarah semula tadi terpotong, saya tak sempat baca. Ana tadi coba antum buka tu di awal itu dah ada ini. Tadi agak terpotong Ustaz tu. Di sini. Nah, di sini dikatakan ad-du'a indal kubur. Ini halaman sebelumnya nih. Tidak boleh berdoa di sisi kuburan. Inilah Itu halaman berapa? Halaman berapa? Ini nih, itu nggak kelihatan, ketutup sama komen-komen ini. 100 102 25. Ya, bentar. Bentar ya. Oke. Wa Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oke, di situ doa indal di situ al-amkinatu allati laha khasisa walakin la taqtadi ittikhadha idan. Mana? Ya, kuburnya Nabi di situ termasuk punya kekhususan, tapi tidak boleh kita berdoa di situ kan. Nah, ini halaman sebelumnya. Kemudian bawakan lagi. Oh, ini di halaman sebelumnya, betul? Ya, jadi artinya bentar lagi. Ilmu ini ya. Bentar ya. Di halaman berapa dan itu Afwan kalau boleh dapat cetakan siapa tu? Saya Google sebentar. Aduh, anak kalau boleh. Tahu. Ya. Kayaknya itu cetakan Wahabi. kata si Wakil. Rizky, kalau enggak ada apa-apa poin boleh diam saja Rizky. Seperti biasa. Kalau kita Kalau isinya kosong, diam, jangan berbicara seperti itu. Kan itu ajaran Salafi. kok isinya kosong sih? Kan itu ajaran Salafi Wahabi. Salafi Wahabi mana ini?
dia 124 sampai 125 itu dalam kitab yang lucu-lucu itu. Al-Amru Bittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'. Aduh. Ada lagi nih filenya nih. Ini tadi halaman yang sebelumnya ya. Ya, kelihatan ya teman-teman. Ya, tuh. Jadi maksud dari larangan di situ innamal maksud akbar, tujuannya adalah Baca ulang Ustaz. Hah? Itu hukumnya makruh haram atau bagaimana? Coba dibaca diulang di awal. Minal fuqaha. Ketahuilah ada di sebagian para ahli fikih man itaqada anna, ada yang berkeyakinan sabab karahatis salati fil maqbarah, sebab karaha atau dibencinya salat di kuburan. Karohah itu Lais- apa hukumnya Ustaz? Kalau hukum yang 5 apa hukumnya? Lihat kaitan dengan sebelumnya tadi nahi Iya. Ustaz. Karohah itu betul. Karohah dan haram itu sama-sama nahyu. Cuman karohah itu nahyunya tidak jazim. Kalau haram jazim. Ini Pertanyaan kita saya, butuh karohah itu makruh atau haram? di halaman sebelumnya kan dia sudah bilang larangan Di Ustaz. sini, betul. Makruh itu larangan Ustaz. Makruh itu juga larangan. Itu bisa buka definisi makruh dan haram dalam usul fikih. Definisi had. Gini. Lihat. Saya tanya, karohah itu haram atau makruh? Ya Allah, Dena. Sendiri. Kalau saya jawab makruh, Penjelasan haram tadi. atau makruh? Heeh. Nanti kan gini. Karohah Kata itu makruh atau haram Ustaz? Makruh dibenci. Iya makruh, Dibenci. bilang makruh. Oke, Makruh, baik. biar orang tahu hukumnya itu apa? Makruh. Apakah Baik. syirik? Apakah haram? Gitu maksud saya. Silakan. Ya. Ini kan beliau ingin memaparkan Imam Suyuti sebagian kan. Ada yang berkeyakinan kan gitu kan. Ya kan? Nah, terus beliau mengatakan apa? Walaysa dzalika kullal maksud bin nahi. Itu kan lanjutan lafadznya. Innamal maksudul akbaru bin nahi innama huwa madhinnatu ittikhadhiha awthanan. Karena akan menjadi yang mengantarkan wasilah menjadikan itu penyembahan kepada selain Allah nanti kuburan. Ketika seseorang terbiasa melakukan ibadah di kuburan, terulang-ulang muawadah, nanti akan menjadikan kuburan ini authanan. Dan larangan Nabi yang di authanan, jangan di dalam hadis itu bukan larangan lagi karoha, haram. Paham ya? Nah, artinya gini, Artinya hukumnya makruh atau haram atau syirik Ustaz? Sholat di kuburan itu. mazinah ya Ustaz, kalau dia Iya. nanti sudah jadinya Mazina kalau itu dia sifatnya sudah praduga. dia sudah ittikhadhiha Itu awthanan. jelas syirik. Itu jelas syirik. Syirik, bukan hanya haram, bukan Betul, hanya itu haram. syirik. Kita sepakat. Nggak ada Bukan orang hanya yang haram, itu mengatakan bukan syirik. itu kita sepakat. Itu mahal sepakat. Ya, itu tempat yang disepakati mau aswaja wahabi syiah. Kalau nyembah kubur menjadikan dia sebagai Rabb dan ilah itu syirik. Pertanyaannya, saat seseorang sholat di kuburan, dia tidak berkeyakinan apa-apa. Itu hukumnya haram, syirik Tadi atau kan kita lagi ayat fadhal. Gimana? Fadhal akhi. pertanyaan saya Fadal. itu Fadal. saat seseorang sholat di kuburan, dia tidak menjadikan kuburan itu, ini bukan saya membela ya, saya bahas teori hukum dulu. Saat seseorang siapapun dia sedang sholat di kuburan, dia tidak berkeyakinan bahwa mayit itu Rabb atau ilah, tidak menyembahnya, cuman di kuburan saja posisinya itu, dia tetap menghadap kiblat. Itu hukumnya apa? Makruh, haram, atau mungkin syirik? Taib, Imam Suyuti kan di sini Imam Suyuti kan membawa kalam Imam Syafi'i. Situ dia di sini Taib, ada dua hal yang berbeda. Ana harus terangkan ini secara apa adanya, dan itu yang disebutkan oleh
aimah kita. Bahwasanya Ada di ketika seseorang 134 Ustaz. ah Ada di 134 dari kitab yang sama itu. iya. Itu kalau yang ini 136 ya, mungkin beda cetakan. Ya. Terangan disebut oleh Zian tadi itu ada di 134 itu. Iya. Nah, Makruh ketika kan? Kalau di artinya gini. 134 itu makruh. Lanjut. jadi gini, jadi ketika terjadinya terus menerusnya muawadah di sana, dan itu membuka pintu kesyirikan. Nah kan al-wasailu laha hukmul maqasid, jadinya dia kan begitu. Itulah yang ditutup oleh a'immatud dakwah agar tidak terjadinya apa, kesyirikan gitu. Itulah Betul. gitu, itulah yang didakwakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, jadi kan tadi kan kita lagi bahas itu sholat di kuburannya Ustadz Yazid, ya nggak sama lah teman-teman gitu ya. Kita yang berilmu ini ya harus Berarti hukumnya apa Ustadz? Ibadah seperti Nggak boleh. sholat. Nggak Ibadah boleh. di kuburan tidak boleh. Enggak boleh lah Ustadz. Ini kan Imam Suyuti. Kalau nanti Ibadah itu umum ya Ustadz ya. Mau sholat, mau zikir, mau baca Quran. ya gini. Tidak boleh satupun. Ya nih kalau kita pahami dari hadis Nabi dan keterangan Imam Suyuti tadi, Sholat di sini kalau bahasa sholat. kubur Nabi saja nggak boleh, apalagi kuburan yang lain gitu loh. Di sini ini versi saya Ustadz ya. Gini. Ketahui olehmu bahwa ada sebagian daripada ahli fikih, mereka beranggapan bahwa sebab kemakruhan sholat di kubur tidak lain dan tidak bukan itu karena ada kekhawatiran najis, disebut dengan mazinnah. Jadi ulama kalangan ahli fikih itu mengatakan sholat di kuburan itu hukumnya makruh. Alasannya apa? Karena ada kekhawatirannya ada terdapat najis di situ. Wa najisul ard itu dan najis itu mencegah daripada sholat, baik itu dikubur atau tidak dikubur. Terus dikatakan oleh Imam Suyuti, bukanlah maksud bahwa alasan satu-satunya bukan cuma itu sebenarnya, ya. Bukanlah keseluruhan tujuan dari betul. Tujuan terbesar dari larangan atau kemakruhan itu karena kekhawatiran kubur akan dijadikan berhala atau akan disembah, kan gitu. Jadi maksudnya gini, beliau memahami bahwa tujuan terbesar kenapa dimakruhkan sholat di kuburan, bukan ibadah di kuburan, jangan disama-samain. Sholat di kuburan dimakruhkan kalau dalam pandangan Imam Suyuti itu ada kekhawatiran kubur tersebut apa bahasanya? Yang antum fahami sholat doang nih. Ya, disebutkan sholat, kita pahami sholat. Kalau beliau memang memaksudkan ibadah. Iya Thomas. Sebelumnya kan doa di situ loh. Coba sebutin. Ini judulnya sholat loh Ustaz. Maksudnya halaman sebelumnya tadi kan doa. Sebelum berdoa itu juga. Sebelum itu bab lain. Ya sama saja, dia masih ada kaitannya. Aduh, ini cocok logi nih. Ini kalau saya tunjukin Imam Malik mengatakan boleh sholat di kuburan gimana? Boleh, beliau bilang la ba'sa. Bukan makruh. Sholat untuk mayit, sholat jenazah. Sholat, beliau nggak bilang untuk mayit atau bukan. Sholat. Lah apanya? Kalau beliau bilang sholat berarti umum. Ustaz Ibnu Umar, jadi dikala pengikut atau pahami kayak gitu. Ustaz Ibnu Umar, dikala pengikut Jawas, sholat di kubur Jawas itu, apakah dia menyembah? Kok orang yang belum baca mentertawakan orang yang sudah baca sih? Enggak. Kok Enggak. Jadi malu saya. Enggak, gimana antum langsung menyimpulkan kalau sholat berarti orang kalau mau sholat situ melakukan sujud di situ wow. Tak boleh, saya bilang sujud, jangan dipelintir. Saya bilang sholat. Kalau sujud menghadap kubur itu menyembah kubur. Gini tadi, sholat di kubur itu ada 3 keadaan. Kita sepakat, Ana dan antum. Gini, Ana dan antum sepakat kalau sholat jenazah kita yang telat di kubur itu boleh.
Anak antum sepakat. Tapi sholat yang ada sujudnya dan lain-lain, antum bilang itu Imam Malik bolehkan? Ya, makanya saya jelasin kan antum. Saya bilang ulama gharib karena antum belum baca. Nah, gharib. Antum sudah baca? Gharib. Antum Gharib. sudah baca, saya tanya. Itu akan kita Antum bawa di sudah dalam. baca, saya tanya, antum sudah baca jujur? Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan Perhatikan. fokus gharib. Lihat. Ini nih. Gini saya loh, tampilkan. gini, saya Perhatikan. pengen antum jujur. Jujurlah, Perhatikan. antum nggak perlu jujur sama kami. Gini. Jujurlah Gini. Allah sebagai saksi. Saya Gini, tanya, perhatikan. antum sudah baca atau belum? Perhatikan. Antum sudah itu baca akan kita atau bawa. belum? Enggak. Antum itu sudah akan baca kita atau bawa. belum? Enggak, jelas. Makanya Imam jangan Malik bilang itu gharib. a'immat tauhid ya Ustaz. Antum jangan itu bilang a'immat gharib tauhid. kalau belum Coba, baca. coba bang, Saya bang nggak Zian, suka Zian. loh. Ini Saya sombong belum baca. Kita namanya. bawa, Bang Zian. sesuatu yang kita sepakat. Sombong. Bang Gini Zian, loh, perhatikan. dia belum saya belum baca. baca. Perhatikan. Coba tunjukkan Dia, Bang Zian. dia belum baca tapi sudah menvonis gharib. Gini. Ini sombong. Gini, Bang Dia Zian. menolak Perhatikan. kebenaran, Bang menolak Zian. data karena dia Perhatikan. tidak sesuai dengan nafsunya. Nih, antum Coba dengar antum dulu Bang bilang. Zian. Allah Lihat. dan para malaikat menjadi saksinya, teman-teman. Lihat, gini akhi. Antum Azian, Gini. Afwan jidan semuanya, Afwan, Azian. Ketika Ustadz Umar sampaikan, antum dengarkan dulu masalah dia bohong atau tidaknya urusan beliau sama Allah. Gitu. Bukan, Jadi bukan antum gitu. nggak usah Ini khawatir. dunia Bukan diskusi, antum vonis. Ustaz. Gini, antum jangan tendensius. Gitu. Ini Bukan dunia tendensius. diskusi. Kalau Gitu. beliau Ya, ini kan menyatakan tunggu, sesuatu, Saya Makanya ingin luruskan tunggu. gini. jawab gitu. Saya ingin loh. Dulu, luruskan iya, gini. paham. Antum dengerin dulu apa yang belum selesai sampaikan gitu loh. Gitu. Kan tadi Betul. dia bilang mengatakan di situ kan sholat. Arti sholat saja. Jadi kalau berdoa dan lain itu pembahasan berbeda. Ini di satu kitab yang sama. Di satu kitab yang sama Imam Suyuti pun itu disebutkan di situ. Doa juga nggak boleh. Oke, silakan ngomong biar saya Kayak jelasin. gitu. Oke, Kayak sudah. gitu. Artinya ibadah secara umum, mau sholat, mau yang lain pun sama. Ini antum tadi yang bilang ya sholat saja, ya nggak bisa lah. Ini Imam Suyuti. Sebentar, Ini saya Bang belum Zian. Bang Guroba. Saya belum ngomong. Inti saya Coba. terpendam nanti ini. Sudah, Bentar dulu Pak Ustadz Talgurbo, bentar dulu Ustadz. sudah. Ini saya konfirmasi dulu. Nanti jangan ngerocos sambil saya ngomong. Sudah, Ustaz. Ustadz? Ya. Sudah ya? Sudah atau belum? Ayo lihat. Al-Imam Suyuti. Imam Suyuti mengatakan al-amkinatul lati laha khasisa. Tempat-tempat yang memiliki memang kekhususan. Lakin la taqtadi ittikhadhiha aidan, tapi bukan berarti kita harus menjadikan dia tempat id. Id artinya gini, sesuatu yang terulang-ulang kita datang terus. Datang lagi itu namanya id. Sebagaimana salat id tiap tahun dia datang. Nah, wa min al-amkinati allati ma lahu khasisah lakin la taqtadi ittikhadhiha aidan wala salata indaha wa nahwaha min al-ibad kad-du'a indaha. Famin al-amkinah kubur al-anbiya was-salihin. Di situ jelas artinya bukan hanya sholat saja. Apa namanya Imam Suyuti tadi maksudkan, yang lain juga. Gitu. Itu dia kan antum mengatakan ya pembahasan lain. Loh ini di kitab yang sama. Itu Kitab yang sama. bilang ya. Itu bukan terkait Kalau dengan sudah bilang. Sudah. terus Baik. lanjut. Oh, kalau sudah Anda bilang, mau biar saya menanggapi? jelasin antum. Sudah? Ya, sudah. Sudah. Saya jelasin sama antum. Kenapa saya bilang bahwa sholat dan doa itu berbeda? Alasannya, kalau sholat itu masyhur, ya, dalam empat mazhab ini berbeda pandangan, masyhur. Masalah antum belum baca terus bilang gharib, sombong itu terserah. Kalau permasalahan sholat itu masyhur dalam kitab-kitab fikih bahwa itu khilaf ulama. Ada sebagian mengatakan makruh dengan alasan itu ada najis, ada yang mengatakan langsung tidak sah, ada macam-macam. Cuma jumhurnya mengatakan itu makruh, sah tapi tidak makruh. Kemudian yang namanya sholat di kubur itu ada banyak keadaan. 3 keadaan. As-sholatu indal qabri, sholat di sisi kubur. As-sholatu alal qabri, sholat di sisi kubur. As-sholatu ilal qabri, sholat menghadap kiblat tapi berpas-pasan ada kubur di depan. Itu 3-3-nya beda hukumnya. Jadi jangan mengatakan, menyamaratakan sesuatu yang kita belum baca. Gitu loh, berhati-hati. Makanya saya bilang ittaqillah. Mana dalilnya, Ustaz? Kemudian yang Mana kedua, dalilnya? sebentar, Mana jangan potong dalilnya? belum selesai. Mana dalilnya?
Kalau dipotong-potong gini nggak enak ya. Sudah? Kalau sudah nanti jangan dipotong. Sudah belum? Adapun berdoa dan membaca Quran itu bahkan dilakukan oleh ulama salaf. Seperti Al-Imam difatwakan ya dalam kitab beliau, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, di mana beliau suka seandainya dibacakan Quran yang notabene Quran itu ibadah. Membaca Quran di sisi kubur itu lebih aku sukai jika seandainya dibacakan Quran di sisi kubur. Dan didoakan kepada si mayit saat ziarah ke kubur itu. Dan dalam pendoaan itu tidak ada waktu tertentu. Tuh. Alasan yang kedua, kalau tentang hadis jangan menjadikan kuburan itu sebagai tempat aid, sebagai aid, ini ulama khilaf. Ulama khilaf. Saya kutip dari ulama yang sering dikutip oleh Wahabi. Besarin host. Saya tunjukin. Ana mau bisa entar. Aduh. Dalam kitab Nailul Autar, karya siapa? Al-Imam Asy-Syaukani. Ini sering dikutip sama teman-teman. Ini sering dikutip sama teman-teman. Di Turat. Halaman 418. Jadi ada orang mengatakan gini, ya. Wa ajabu, dan dijawab oleh para ulama tentang hadis la tattakhidhu qabri aidan. Dijelaskan bahwa sesungguh hadis ini menunjukkan alal hassi, di atas anjuran untuk memperbanyak ziarah, bukan untuk mencegahnya, gitu. Wa annahu la yahmalu, dan hendaknya itu tidak dikosongkan sampai-sampai seseorang itu tidak berziarah kecuali pada waktu-waktu dua Id. Jadi perbandingannya itu gini, Id itu setahun berapa kali? 2. Jangan, ini maksud dijelasin Imam Syaukani dan para ulama, jangan kalian menjadikan kuburanku seperti Id. Apa maksudnya? Kalau datang cuma 2 kali, datang itu jangan cuma kali, yang sering, itu yang dipahami oleh ulama. Jadi di sini khilaf. Imam Syuuti memahami seperti itu, tak masalah. Ulama di sini memahami seperti itu, tak masalah. Ya, yang intinya gini, intinya belum. Intinya kalau antum memaksakan bahwa ketika disebut sholat itu diumumkan, belum tentu. Karena kalau dalam permasalahan sholat ulama khilaf. Kemudian dalam baca Quran ada ulama yang menganjurkan juga. Begitu. Jadi jangan disamaratakan. Itu sih. Sudah. Dah. Nah, gini caranya, sudah gitu. Tuh. Oke. Pertama, gini. Pertama, yang mengerti Imam Syaukani tidak ada anggapan boleh ibadah di kuburan. Silahkan cari, bawakan saya. Dan di sini di lafaz yang antum baca tidak ada keterangan boleh sholat, boleh baca Quran. Mana? Nggak ada di situ, Ustaz. Nggak ada. Kemudian gini, tadi antum bilang ada khilaf. Imam Malik mengatakan boleh. Mazhab Imam Malik tentang itu apa? Mazhab Imam Malik tentang sholat itu di situ apa? Silakan. Jumhur ulama itu termasuk Malikiyah, tidak boleh. Dan apa yang antum baca di kalimat Syaukani tidak ada sama sekali menunjukkan boleh baca Quran, boleh berdoa, boleh sudah ada. Nggak ada di teks tadi. Nggak ada sama sekali di teks tadi. Nah, kayak gitu. Jadi tetap apa? Dan juga antum tidak membawakan dalil tadi bahwasanya mana dibedakan ini, dibedakan itu, dibedakan al-lafdhu am ya Ustaz. Dan itu yang difahami oleh para imam. Baik. Al-lafdhu am, tapi pas sholat antum khusus. Karena ada dalilnya itu Ustaz. Mana ulama mengatakan di situ khusus untuk mana? Coba tunjukkan saya. Ma'ruf antum dalil imra'atun sauda. Antum tunjukkan pada saya bahwa hitam yang perkataan meninggal. Imam Suyuti itu hanya sholat selain jenazah. Coba. Kalau antum konsisten dengan pernyataan antum, perkataan ulama itu harus umum. Tadi Imam Suyuti mengatakan makruh sholat itu hanya pada selain jenazah. Coba antum tanggung jawab, konsisten. Coba. Saya konsisten. Kalau konsisten, coba tunjukkan Antum datanya. berarti.
Antum Coba, perhatikan. sholat di situ selain sholat jenazah ya. Coba. Baik. Ana dan antum sepakat nggak kalau ada orang Silahkan telat dulu, sholat? tampilin, nggak usah ngerocos. Tampilin data saja itu sudah membuat saya terima. Hadisnya. Enggak, Imam Suyutinya itu yang dipakai Imam Suyuti. Coba. La haula wala quwata illa La billah. haula wala quwata illa billah, Ustaz. Antum tendensius, antum standar ganda. Giliran lihat. saya bilang Lihat, bahwa perhatikan. perkataan Baik, saya- ulama itu begini. saya tampilkan. Antum justru kok tidak konsisten. Saya tampilkan. Coba Lihat. tampilin. Santai Lihat. aja Zayan, santai Anak. aja. Abang mahasiswa Perhatikan. nggak usah framing. Perhatikan. Minal amkinat min hadhil amkina ma lahu khasisa walakin la taqtadi ittikhadha 'idan wala salata indaha wa nahwiha minal ibadat. Nah, kad du'a indaha. Itu kan Ya silakan. Bukan itu yang saya tanya. lah Sholat di situ, antum memahami sholat di situ hanya sholat jenazah, la selain sholat haula wala jenazah. quwwata. Itu maklum ya Ustaz. Maka Itu maklum. jangan maklum. Coba tunjukkan di kitab itu mana. Itulah mereka nuduh Makanya- Wahabi tekstual. Mereka yang tekstual ini sudah jelas. Antum Kalau tadi bilang secara umum. Sekarang giliran saya yang umum antum nggak mau. lah, Gimana sih? mau tanya orang sholat lah. datang Saya tadi umum saya bilang. Saya bilang Imam Malik itu menyatakan tentang la ba'sa sholat di kubur. Oh nggak boleh, itu khusus. Itu Imam hanya Malik. khusus di sholat jenazah. Bentar, jangan dipotong. Saya bilang madhab umum itu jumhur, khusus. madhab jumhur yang melarang. Terus saya bilang, Antum perhatikan. terus di perkataan Imam Malik itu mana yang khususnya kan juga nggak ada. Nah, di antara yang melarang itu madhab Malikiyah. Di antara yang melarang itu madhab Malikiyah ya Kalau dia Ustaz. yang umum boleh. Jumhur. Alhamdulillah. Jumhur yang melarang di antara Ini sholat standar di situ ganda. itu madhab Malikiyah Ustaz. Standar Di antara ganda. jumhur yang melarang itu madhab Malikiyah ya Ustaz. Makanya saya Standar bantah ganda. ketika antum mengatakan itu madhab Imam. Tunjukkan, buka kitabnya mazhab Malik mengatakan tunjukkan. Saya ambil ini karena saya di luar. Saya ambil dari Alasan. Udah tahu di luar ngajak diskusi. Maksudnya Bang Zayan ini berpendapat bolehnya sholat di kawasan kuburan gitu. Saya nggak bilang boleh. Pada dasarnya hukumnya makruh karena ada kekhawatiran najis. Tapi kalau nggak ada kekhawatiran najis, Nah, itu dari dikatakan- mana antum katakan kekhawatiran itu najis Bang Zian? Itu perkataan Imam Suyuti sendiri tadi di awal, ulama-ulama ahlul fikih Enggak, mana yang memakruhkan- najisnya itu mana? Makanya jangan dipotong Ustaz, orang kalau lagi ngomong. Nah, anak kan lihat. tunjuk antum dari tadi. Apakah Mana? kemakruhan itu ijma'nya para ulama, Bang Zayan? Yang antum bilang tadi, apakah itu ijma' antum tadi? Sudah saya bilang khilaf, jumhur ulama mengatakan makruh. Ya sudah. Jelas makruh kalau Perhatikan. jumhur. Lihat Pak ini teman-teman, Jumhur lihat. berarti. Lihat ini. Nah, Oke, TTP, perhatikan. di situ di antara apa? Yang jelas. melarang. Hah? Tidak Jelas. jelas. Besarkan punyana aja, besarkan punyana. Sama aja ya? Enggak jelas ya. Nah, besarkan punyana. Tidak, tadi ini Anda mau bawa yang ini. Bahwasanya di antara yang melarang sholat di Coba. situ kuburan juga Malikiyah. Udah jelas ini jelas. Ini Oke, Tep, jelas, Tep. udah? Jelas. Udah 6 jelas. Udah? Udah, Sat. Itu jangan di Islam web lah. Lah, lihat antum perhatikan Allahu ini. Akbar. Antum lihat ini. Man shalla fi maqbar fa alaihi taubah. Barang salat yang di kuburan Juga. makanya Itu di dia kitab- harus bertaubat. Wal Itu di kitab istighfar, apa? dia harus beristighfar. Waman Wa sholat itu di yalzamul kitab apa? i'adah. Waman Maka dia sholat wajib itu mengurang di kitab salatnya. apa? Itu nggak disebutin kitab apa? Waman sholat itu di kitab apa? Antum perhatikan, diam Itu ada di dulu. kitab apa? Di kitab apa? Antum diam dulu, ada baca Ya aja. kan? Itu kan. Nggak ada kitabnya. Dipikir Ya bahasa. antum tinggal rujuk Coba. ini. Jangan Bang Zian, gitu, Bang Zian, Ustaz. jangan dipotong dulu, jangan dipotong-potong dulu, biar dia selesaikan dulu. Lihat, biar saya ini baca. Selesaikan kelar. dulu, nanti kalau ini baru kelar. Udah, lanjut. Lihat Ustaz. ya, saya terjemahkan. Man shalla fi maqbaratin, barang siapa yang sholat di kuburan, fa alaihi taubah, maka wajib dia bertaubat. Wal istighfar, dan dia beristighfar. Wala yalzamuhul i'adah, tapi dia tidak melazimkan untuk mengulang sholatnya. Artinya ya sah ya.
fi qauli aktsari ahli ilmi minhum al-Hanafiyah wal Malikiyah. Itu fa alaihi taubah istighfar. Turut taubat dan istighfar itu menunjukkan disunahkan apa terlarang itu. Nah, kayak gitu. Itu dan itu baru termasuk dijawab, Sudah? Taib, Sudah taib, Ustazi? taib. Ayo ikhwah, intinya ana udah Jangan maghrib di bilang sini. inti, belum selesai. Kalau Gini, mau kabur, ana udah turun maghrib di sini. saja. Ayo ikhwah. Kalau mau Yang turun, penting turun intinya, saja. Jangan bilang intinya inti. poinnya adalah Nggak bisa poinnya bilang tadi- inti, ini belum diselimpulkan. gini. Ini orangnya poinnya mau tadi, pengen menang Nah, sendiri loh. lah. Dia Ini tidak tadi ingin kita kan lagi mendengarkan bahas penjelasan dia orang lain. akar. Gini, Dia kita pengen kembali ke Aizian, di sini tidak ada kalah menang. Ini Kita waktu mengambil saya, Bang ilmunya, Ahmad. gitu loh. Gini. Tidak ada Ya, kalah menang di gini. sini. Kalau Gini. tidak ingin kalah Bentar menang, dulu, kenapa bentar dulu, beliau dengar. menyimpulkan? Dengar dulu. Gini. Ya, dengerin dulu, dengerin Saya dulu. ingin tarik, Betul, terserah betul. antum mau Nah, ini mau ilmunya menganggap nggak itu tendensius apa. ya. Cerdas. Saya ingin menarik kesimpulan pembahasan kita tadi adalah mereka menuduh ketika teman-teman Wahabi sholat di kuburnya Ustaz Yazid itu sebagai penyembah kubur. Tidak masuk ya. Oh, Nah, itu kami nggak menuduh, ya. kami mengilzam. Sudah dijelasin itu ilzam. Antum jangan mengilzam yang orang tidak lakukan Ilzam, gimana. itu ilzam. Cara ceritanya itu gini. Ada orang-orang Wahabi mengatakan di kitabnya bahwa orang-orang seperti Imam Suyuti itu bahkan dikatakan kafir. Kemudian saya ngomong, giliran saya ngomong malah hostnya yang motong. Gimana sih? Justru antum lari ke mana? Ana kan minta tanggapan antum ketika anak buah antum bukan mengatakan ya kita dengerin dulu, kita ini dituduh sholat di kuburan gitu loh. Iya. Nah, ana mau klarifikasi Sama juga, gitu loh. kalian Jangan asal menuduh kami, tuduh. apa bedanya? Itulah ilzam. Itu namanya ilzam, Bang. Menuduh apa? Menuduh apa? Turun. Menuduh gimana Turun. gitu loh. Jadi ketika saya mau nampilin data ini Imam Malik membolehkan sholat di kuburan, nggak mau. Sok mana Nah, itu besarin. Ya besarin ya, tapi bacanya tetap ya, jangan dipotong-potong ya. Betul. Kita juga menuntut dalam bab apa, halaman berapa seperti yang antum tuntutkan tadi. Siap. Tak masalah. Iya, masalah ana juga nggak Gini, terima gitu kalau loh, antum dibilang lihat yang gitu. anda baca tadi itu di antara jumhur ulama mazhab Malikiyah yang melarang. Jangan, Gitu loh. yang dia tampilkan tadi, yang Ustadz tampilkan tadi itu bukan redaksi kitab. Itu bukan redaksi kitab. Tampilkan dulu. Tampilkan dulu. Nah, kan? Padahal Nah, itu kan Bang ada Ahmad, kawannya itu ada giliran- Majmu'an Nawawi. Giliran Ibnu Umar yang Ustadz Ibnu Umar yang menampilkan data itu diterima mentah-mentah padahal bukan isi kitab, saya dikejar. Ini udah tendensius. Kalau antum tadi bilang Di situ Iya, kan kan? sudah ada. Ini Majmu'an berapa Nawawi. orang ini yang ngomong? Coba perhatiin. itu kok Moderatornya Faiz, Ibnu Umar, mahasiswa. enggak. Ini Itu empatnya kan ngomong. antum yang bilang standar begitu, Bang. Makanya orang nuntut gitu, Bang. Saya menuntut balik beliau untuk menampilkan kitab, nggak mau. Malah dibilang dengerin dulu Ya siap. beri dia uzur lah. Beliau kan lagi nggak di rumah. Ya kalau gitu jangan bawa data. Antum kan yang paling banyak membaca katanya. Itu Ya udah, antum data itu tampilin. kalau data itu tidak benar, antum salahkan. Di situ kan dinukilkan ada Dinukil marji'nya. apanya? Astagfirullahaladzim. Sekarang antum ada statement tadi bilang Imam Malik membolehkan sholat di kuburan. Betul. Ya, sholat apa itu? Ini ya, Silakan. ingat ya, yang kita maksud sholat yang ada sujud-sujudnya, bukan sholat jenazah ya. sholat lima waktu. Ya, Ya, kan? ingat ya, ingat ya. Nggak ada Imam Malik mengumumkan. Kok ketawa? Di sini disebutkan dalam kitab Al-Mudawanah, Ajib ini. ya ada ajib orang. Gini loh, gimana kitab kita membawa Al-Mudawanah, perkataan kita Imam mau Malik ngomong ke dipotong sesuatu. mulu. Kerjaan siapa yang kayak gitu tuh, yang lagi joget-joget di kuburan tuh? Enggak usah. Ya, Iya, siapa saya- lagi? Jadi Bapak, nggak benar ini. Siapa lagi? itu mereka Siapa nggak itu? lagi Siapa? ibadah. Nggak, Mereka ini- lagi wisuda. Nama- gimana nih? Dari Jadi kalangan kok nggak? Aswaja. Kalau ini kan data jelas. Mau kita mau Jadi kuburan jelas. jadi atau Silakan enggak? Zian. Kerjaan mereka gitu. Silakan Zian. Ini dalam kitab Al-Mudawanah. Ya, Al-Mudawanah. Perhatikan. Bab apa? Kitab sholat
as-salatu fil mawadi'i allati tukrahu fiha as-salah. Nah, Biasa lah. jangan Kita baca bapak judul dulu. al-mudawana. Dibaca dulu. Judulnya aja. Baca dulu. Biasa. Judulnya aja sudah jelas. Ya dibaca dulu, makanya jangan salah paham. Perhatikan. Qultu li Ibnu Qasim hal kana maliki wasi ayusalli ar-rajul wa banna yadahi qabr yakunu sutratan lahu kana malik la yara ba'sa bis salati fil maqabir Diperjelas. Oke. wa huwa idza shalla fil maqbarah kanatil quburu amamahu wa khalfahu wa an yaminihi wa an yasirihi qala malik la ba'sa bis salati fil maqabir qala wa balaghani anna ba'da ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yusalluna fil maqbarah. Kan bawahnya itu. Sudah jelas itu masalah. Antum buka Pertanyaannya. itu bukan kitab Al-Mudawana Perhatikan, itu. ini sorry saya salah bilang. Saya salah bilang. Perhatikan di sini. Jadi yang tentang antum bab buka tadi itu di itu Bahithul Hadisi, Anda tahu itu. jangan dipotong. Apa itu? Jadi ada Contoh. bab ini. Ada dua Contoh. bab ya. Yang saya baca Contoh. Coba dipotong mulu panik. Diam dulu. Lacak dulu tuh. Tentang ya. As-salatu. Coba lacak ya. Coba bab apa? Ini di atas. Makanya saya salah bilang kalau yang di bawah itu as-salatu fil mawadi'i allati tukrahu fiha shalah. Kalau yang di atas as-salatu fil mawadi'i allati tajuzu fiha shalah. Itu. Terus? Kitab apa itu? Kitab apa? Al-Mudawwanah ada Al-Mudawwanah Malik bin Anas. Kemudian dalam Enggak, sebentar Ustaz. Sebentar Ustaz ini. Sebentar ya. kemudian juga Oke. silakan. Antum kan buka di situ Al-Bahisi Al-Hadisi. Antum sendiri belum buka kitab Al-Mudawana. Sudah Ustadz, makanya saya tunjukin. Mana? Astagfirullah, ini nih. Mana? Itu Al-Bahisi Al-Hadisi itu bukan kitab Al-Mudawana itu. Astagfirullah, ini kita al-muda. Gini, antum nggak pernah pakai Turat atau gimana sih? Aplikasi Antum Turat bilang, itu, dengerin Mak. Aplikasi Beda, Turat itu Chef, gini ada ya. fitur pencarian, ada fitur kitab, ada fitur mu'alif. Ketika kita ketik di fitur pencarian, itu akan keluar kitabnya ini. Kalau diketik nih, ketik gini. Ya antum berarti Kalau- mengutip jangan juga, dipotong. tapi nggak dari Jangan sumber dipotong, aslinya. jangan dipotong. Namanya itu. Jangan dipotong, Sama jangan aja. dipotong. Aduh, ini suka motong kalian ini. Enggak, antum bawa framing juga di sini. Katanya enggak boleh Enggak kan? ngambil Karena di udah Islam. Iya, pakai benar. senan sendiri. Sekarang antum ngambil dikit, Enggak kan? ngambil Ini dari ya, saya males aplikasi sekali saya ini. Al-Bahisi Saya ngomong Al-Hadisi. sama Ibnu Umar yang nyaut Ibnu Sifai sama si mahasiswa. Males saya dah lah. Ya udah nggak apa-apa, turun aja antum. Nggak manfaat juga diskusi sama antum. Dia sendiri ngambilnya itu dari Enggak, Al-Bahisi teman-teman. Al-Hadisi. Terus dia orang Agak ngambil aneh. menukilkan Agak aneh. dari Islam Web, dia tolak di situ padahal ada juga Agak aneh ya. anunya. Di antara mazhab Enggak, jumhur maksud anda yang tuh gini, melarang. Ustaz Ibnu Umar. Ustaz Ibnu Umar, mohon maaf. Maksud anda itu seperti ini. Kalau orang boleh menukilkan dan menyertakan maroji, berarti beliau juga boleh menukilkan, menyertakan maroji. Jangan ketika dia menukilkan dari Al-Bahis Al-Hadisi, seolah-olah dia sudah buka kitabnya. Orang buka dari Islam Web dan menuliskan, menyertakan ada marojinya di situ, dia tuduh orang lain, itu tidak boleh di situ. Itu yang anak ingin tanyakan kepada beliau tadi. Ya berarti antum sama aja, antum menukilkan dari tempat orang lain, bukan berarti antum sudah baca kitabnya. Itu yang anak ingin tekankan ke beliau. Cuman kayaknya beliau udah mulai ngambek duluan kan. Ya, kemudian itu perlu dicari karena dalam yang kita buka tadi, jumhur diantaranya Malikiyah itu harus kevalitan itu dicari. Benarkah seperti itu? Dan sholat itu yang harus kita pahami itu sholat apa? Sholat apakah sholat itu jenazah? Apakah sholat yang memang ada sujudnya? Gitu loh. Itu harus kita kaji gitu. Baik, al-muhim tadi kita udah
bahwasanya intinya yang menyebutkan itu kesyirikan, mengantar kepada kesyirikan bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Suyuti. Ya kan? Kalau kita lihat Saim Numar redaksi ya, Anda lihat ini di apa di satu web ya. Tadi kan dia menggiring gini, ya sholat saja. Orang sebelumnya ada doa, nggak boleh dan lain-lain gimana. Dan Kalau mereka jujur justru redaksinya ibadah. melarang itu. Cuman ya dia, Anda nggak tahu, Zain suka yang ngejil ganjil ya, yang Anda lihat dia suka yang ngejil ganjil. Kemarin dia bilang bolehnya ziarah kalau diskusi sama dia jangan terbawa, santai aja, pelan-pelan. Ini sih Dia jangan ikut pikir Ya dia. gitu maksud anak itu tadi itu sama beliau.